dengan rahmat yang baru yang Kau berikan pada kami setiap pagi. Kami bersyukur Tuhan. Berdoa pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami di dalam tim doa pagi ini Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan Engkau, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan, dan kami mengucapkan puji-pujian bagi-Mu. Serta kami ingin menaikkan doa syafaat kami Tuhan, kiranya Engkau menerima apa yang kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk peralatan yang kami pakai untuk Zoom ini Tuhan, agar kami dapat memakai jaringan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Kristus. Amin. Amin. Bu Ivi, boleh dicek audionya, Bu Ivi, dibuka. Selamat pagi. Kedengaran ya Pak? Coba lagi, agak sunat. Saya mute Pak John dulu ya Pak, sebentar ya Pak. Coba ya. Ya. Oke, good. Bisa Pak. Ya, dengar. Mungkin saya nggak buka audio kali ya Pak. Nggak Oke. buka videonya ya, apa gambarnya. Nggak apa-apa. Oke, dilanjut Pak John. Mari kita sembah Dia. Angkat suaramu, sembah Dia. Yesus. Haleluya. Kami selalu ingin bersamamu Bapa. Saat ini urapilah kami. Biarlah perkenanan-Mu ya Tuhan berada pada kami ya Tuhan, untuk meneguhkan kami ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara kasih dalam Tuhan, hanya bersama Tuhanlah kita tenang. Hanya bersama Tuhanlah kita dapat menjalani semua kehidupan ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah kasih. Bersamamu Bapa, katakan ku lewati semua, lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
setiap hari Engkau bersama-sama dengan kami. Kami mengalami mukjizat demi mukjizat. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama buka suaramu, katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Thank you Jesus. Mukjizat selalu ada pada kita semua. Thank you Jesus. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Kadang kami tidak mengerti apa yang Engkau berikan kepada kami. Sungguh sesuatu mukjizat yang tidak pernah kami pikirkan. Dan tiada mustahil bagimu untuk memberikannya kepada kami. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Katakan, mukjizat masih ada. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat selalu ada pada kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sentuhlah hati kami Tuhan. Ya Bapa, saat ini juga ya Tuhan, kami duduk manis di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini.
jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari sama-sama sekali lagi katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Mari berharap kepada Tuhan. Mari selalu berdoa kepada Tuhan. Hanya pada Tuhan kita berharap setiap pagi. Tidak ada Tuhan lain selain Engkau, Yesus. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Katakan, ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Katakan, hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku berserah kepadamu, Tuhan. Apapun yang kami alami, ya Tuhan, sakit penyakit, pencobaan datang bertubi-tubi, kami tetap berharap kepadamu, Tuhan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa
Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Katakan, Kau tanduk keselamatanku. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Lama-lama hanya padamu ya Tuhan kami berharap. Jika boleh kami menangis di hadapan-Mu, kami mau menangis di hadapan-Mu Tuhan. Jika kami boleh mengatakan kami berserah kepadamu, hanya padamu kami berharap Tuhan. Jesus, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud. Kami sembah sujud di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya. Jika kita diberkati Tuhan, mungkin kita mudah mengatakan, kami mengucap syukur Tuhan. Namun apabila kita di dalam pencobaan, apakah kita selalu mengatakan, hanya padamu ku berharap Tuhan. Mari setiap pagi kita belajar mengucap syukur di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi pada kita setiap hari, sakit yang kesembuhannya tidak kunjung datang, tetaplah berharap pada Tuhan. Ku hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku. Saat ini semuanya karena kasih, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan.
Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita belajar mengucap syukur, mengatakan Tuhan baik, Yesus baik. Setiap pagi kita katakan Yesus baik bagi kami. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku ada hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik, teramat baik bagiku. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Thank you Jesus, teramat baik bagiku. Setiap pagi kita mengucap syukur. Di dalam kondisi seperti apapun kita semua, kita tetap mengucap syukur. Saudara kasih dalam Tuhan, mengucap syukur itu perlu belajar kepada Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan jiwa dan roh kita. Kita duduk manis di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita. Mari sama-sama katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya.
Tuhan, agar kami mengerti apa yang Engkau inginkan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak John, untuk Pak Kianli, untuk Pak Andi, bahkan untuk teman-teman yang sudah memberikan kesempatan saya untuk kita bisa berbagi sedikit renungan dari firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Ya Allah Bapa, Allah yang kami sebut dengan panggilan Bapa. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami menundukkan hati kami ya Bapa. Kami membawa hati kami ya Bapa kepada Engkau ya Tuhan. Untuk setiap hari Tuhan Engkau proses. Untuk setiap hari Tuhan, biarlah Engkau membentuk kami untuk kami dapat menyenangkan Engkau ya Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Abah. Buka hati setiap kami ya Tuhan. Kau tutup bungkus hati kami Tuhan untuk kami menyendengkan telinga kami atas firman-Mu Tuhan untuk menjadi rema bagi setiap kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami yang ada di TDP ini Tuhan, Kau bisa jadikan Tuhan sebagai tembok kubu Tuhan bagi tembok kubu doa Tuhan bagi orang-orang terkasih kami Tuhan yang kami doakan setiap hari ya Bapa, agar mereka terus Tuhan mengenal Engkau, agar mereka juga Engkau sertai ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami, Kau juga yang memimpin kami di dalam setiap firman yang akan ditaburkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya Bapa, amin. Selamat pagi teman-teman, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Saya akan bacakannya untuk ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan pada Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Amin. Dari ayat yang kita baca tadi, mungkin untuk kita bisa melakukan sebuah hal besar,
kita membutuhkan kepercayaan diri. Untuk mendapat kepercayaan diri, terkadang kita membutuhkan dukungan dari pihak lain. Itu bukan karena kita tidak mampu, melainkan karena kita membutuhkan konfirmasi agar yakin untuk melangkah, untuk kita tahu gitu apa yang benar sesuai dengan kehendaknya. Nah, saat itu murid-murid telah kehilangan harapan ketika kematian Yesus mereka saksikan. Di dalam pasal Yesus sang guru yang mereka kasihi serta jaminan dan harapan mereka itu telah mati. Buat mereka itu merupakan suatu kabar yang membuat mereka gentar, takut, karena selama mereka bersama dengan Yesus, mereka merasa ada jaminan keamanan dan harapan berada dekat di dalam Yesus. Jadi jika kita memandang sama seperti kayak kita ya, jika kita memandang pergumulan, masalah, kesusahan, mungkin sakit penyakit, dengan sudut pandang kita sebagai manusia, mungkin sama sebagaimana yang murid-murid alami ya. Kadang kita merasa ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada gelisah, mungkin resah, ragu, cemas, mungkin sampai kadang membuat kita depresi gitu. Kita merasakan ada sesuatu yang kosong gitu di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita juga mungkin ada kalanya merasa putus asa kalau kita didera dengan suatu problem penderitaan yang terus-menerus nggak ada hentinya. Sehingga mungkin bisa aja suatu masa kita bertanya gitu, kemana keberadaan Tuhan Yesus di saat kita membutuhkannya, dan merasa bahwa kita berjalan sendiri, sehingga hal itu membuat mata rohani kita tidak bisa mengenal dan kuasanya untuk dinyatakan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, perginya Tuhan Yesus sang guru bagi murid-murid dan bagi kita semua seperti dirasakan kandasnya harapan bagi murid-muridnya untuk tetap merasa aman dan hidup dengan penuh harapan. Karena itulah pasca kebangkitannya Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Dia menggunakan waktu selama 40 hari untuk bersama-sama dengan para muridnya, agar mereka dikuatkan dan diyakinkan kembali di mana saat kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita, mungkin di dalam kesendirian kita, yang mungkin kita belum bisa berbagi kepada teman seiman atau saudara seiman, mungkin masalah yang kita hadapi itu kalau kita memandang dengan iman yang sesungguhnya, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dan damai sejahteranya mengalir dalam hati kita, sebagaimana sapaan Tuhan Yesus, di mana saat Tuhan Yesus menghampiri mereka, Tuhan Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera bagi kamu. Menyatakan bahwa saat itu kehadiran Tuhan nyata dan Tuhan Yesus mau menyatakan kuasa atas kebangkitannya, yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup dan berkuasa, Allah yang menang mengalahkan maut dan kematiannya. Sama mungkin saya akan selipkan di dalam saat kesaksian saya saat saya mengalami begitu masalah yang menurut ukuran kehidupan saya sangat berat, sehingga anak saya dan saya membawa gitu kehidupan kami untuk kami pindah ke daerah Serpong yang kami nggak ngerti bagaimana kami harus tinggal, di mana kami harus tinggal gitu ya. Terus bagaimana kami mendapatkan kenyamanan dalam arti bisa bersekutu dengan teman-teman seiman yang saya rasa waktu saya tinggal bersama dengan ayah bapak saya, sama saya hidup, itu suatu kenyamanan yang artinya saya bisa berkumpul, dikuatkan, saya saling menguatkan, berdoa seperti teman-teman di sini ya. Pada saat waktu itu saya datang ke sisi pertama kali saya mengikuti ibadah menara doa, saya cuma kembali lagi gitu di saat-saat awal di mana saya belajar menyebut nama Yesus, bagaimana saya berdoa untuk saya bisa
menenangkan hati saya gitu ya, mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah masalah yang saya sebenarnya nggak bisa pikul gitu. Tapi saya minta kekuatan Tuhan, dan di saat saya berdoa di menara doa, saya melihat gitu ya, di dalam doa itu saya melihat bahwa saya berada di dalam ruangan di mana masa kecil saya ada. Waktu itu sempat saya ingat di masa kecil saya yang samar-samar, di dalam ruangan itu kebetulan ada kejadian di mana kebakaran lah ya, kebakaran sedikit saat mama saya memasak. Dan saya melihat ruangan di mana saya kecil tidur, karena itu zaman dulu ya. Tapi yang saya lihat kok rada aneh ya, kenapa ruangan itu penuh dengan kayak laba-laba, gelap gitu ya. Terus saluran air pipa-pipa terbuka, kayak pokoknya suasana pengap yang saya tuh kayaknya pingin keluar gitu. Tapi saya nggak bisa bagaimana gitu saya keluar gitu ya. Sampai saya cuma bisa menyebut seperti terulang gitu loh. Bagaimana saya pertama kali bisa menyebut nama Yesus gitu, Tuhan gitu. Dan itu seperti suatu yang keluar dari dada saya yang nggak bisa saya ungkapkan betapa sulitnya gitu saya menyebut nama itu, sampai akhirnya saya keluar kata-kata Tuhan Yesus tolong gitu ya. Itu yang saya katakan dah, sama seperti pada saat saya juga mengalami kecelakaan motor. Dan di sela-sela karena kamar itu ada kayak papan-papannya, di sela papan-papan itu seketika saya mendengar Tuhan Yesus tolong, saya melihat gitu ya, ada cahaya dari luar. Dari cahaya itu seperti kayak cahaya matahari yang keluar dari celah-celah papan. Kemudian saya berdiri gitu ya, karena saya ngikutin. Tapi secara ya kalau kita melihat sesuatu di dalam doa, kayaknya mustahil gitu. Dalam arti dengan rumah tertutup rapat, dengan rumah yang gelap penuh dengan bau pengap gitu ya. Kok saya bisa keluar gitu loh mengikuti cahaya itu, dan saya merasa ada kekelegaan nafas. Dan setelah saya pulang dari situ, saya menceritakan ke kakak saya. Di situ sebagai tanda menguatkan saya bahwa sekalipun Tuhan bawa saya di dalam lembah kekelaman, saya harus pindah tempat di mana saya tidak mengetahui apapun, bagaimana saya harus menjalani hidup saya, hari-hari saya. Tapi saya di situ merasakan bahwa ada tanda kekuatan Tuhan dengan sinarnya yang membawa saya keluar dari ruang pengap itu, yang menandakan bahwa inilah masanya Ivi, kamu harus melepaskan diri dari keterikatan, artinya zona yang nyaman, untuk kembali mengikuti terang Tuhan Yesus di dalam kondisi apapun, di dalam kondisi sulit apapun. Nah, itu buat saya sama seperti kalau saya bayangkan murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami perjumpaan gitu. Awalnya nggak ngerti, dia nggak tahu arti kehadiran Tuhan. Tapi pada saat akhirnya mereka bercakap-cakap, mereka mendapatkan pengharapan, kekuatan, mendengar firman Tuhan, itulah kekuatan kuasa yang hadir dalam kehidupannya, sama persis dengan apa yang saya alami, di mana saya akhirnya memutuskan bergereja di sisi, saya ngalamin kekuatan di tengah-tengah setiap kehidupan saya, sama seperti saat ini gitu ya. Ada hal yang besar yang terjadi di dalam hidup saya, di mana saya merasakan bahwa saat ini saya di dalam tahap lagi kembali di dalam masa itu, di mana saya mengalami kesendirian lagi, di mana anak saya meninggalkan saya untuk sesuatu impiannya belajar bahasa. Itu pun di awal sebagai seorang ibu yang selalu hidup bersama dia, bagaimana kebaikannya dia untuk selalu berada di saya, bahkan dia nggak pernah memperhitungkan apa yang dia terima gajinya itu untuk semua kebutuhan dari A sampai Z. Dan bagaimana sebagai seorang ibu, saya pun nggak akan membiarkan anak saya untuk melakukan semua dengan pengeluaran dia. Tapi di situ saya melihat bagaimana anak ini tumbuh dengan kasih Tuhan, sehingga hatinya itu nggak melekat pada sesuatu yang sifatnya harta gitu ya. Nah, itulah yang saya syukuri. Tapi di masa-masa ini saya juga kembali flashback dengan ayat ini, bahwa di tengah kesendirian sama yang seperti murid-murid lakukan, ada mungkin kekosongan, kita kehilangan seseorang gitu, atau kehilangan seperti yang murid-murid rasakan.
itu kadang membuat hati kita sampai agak terasa seperti kosong gitu ya. Tapi pada saat kita menyadari itu dan tidak membiarkan hati kita untuk jatuh terlalu dalam, Tuhan hadir dalam hidup kita mengisi kekosongan itu, sehingga saya tahu saya bisa memaknai bahwa kehidupan saya atau sesuatu masalah yang saya jalani ini Tuhan punya hikmah gitu loh. Tuhan punya hal yang baik gitu untuk saya sebagai orang tua, sebagai ibu yang selama ini mungkin mencengkeram atau memegang anak saya, itu harus saya lapangkan hati saya bahwa suatu kelak anak saya harus keluar zonanya untuk dia menggapai cita-citanya, atau suatu kelak dia akan berkeluarga atau dia akan bertugas. Itu hati saya harus melapangkan, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Sebenarnya mereka harus mempunyai hati untuk melapangkan bahwa ada sesuatu tujuan di mana Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka, sehingga memberi pesan tinggal sebentar di kota itu di mana Tuhan akan mempersiapkan kita dengan kekuatannya, dengan rohnya yang hadir dalam hidup kita, sama seperti kesaksian yang saya alami. Kesaksian bagaimana saat saya sendiri itu juga kita biarkan hati kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena ada maksud Tuhan yang jauh lebih baik dengan apa yang kita alami. Kita mungkin bisa belajar mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, karena semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Sama seperti apa yang saya miliki terhadap anak saya dari kecil, itu pun milik Tuhan. Kapanpun dan apapun yang Tuhan mau ambil dari kita yang dititipkan sementara, entah itu harta, entah itu keluarga, istri, anak, suami, itu hanya sifatnya sementara, agar kita di dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, kita tetap kuat dan hanya bergantung pada Tuhan Yesus semata. Memang tidak mudah, tapi disitulah kita diproses dan mau belajar menundukkan diri dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Karena semua mungkin bisa hilang kapanpun itu. Sama seperti yang dialami Ayub, bahkan murid-murid Tuhan Yesus. Kita bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan Yesus saat dia pergi naik ke surga, kemudian masih tinggal di dalam 40 hari bersama murid-muridnya dan mencurahkan rohnya, di mana saat itu Tuhan memerintahkan untuk mereka diam, dan roh itu juga akan masuk ke dalam hati kita agar kita merasakan kehadirannya dan kuasanya dan penyertaannya di setiap musim hidup kita bersamanya. Ketakutan yang murid-murid rasakan saat melihat dan mendengar penderitaan Tuhan Yesus sampai disalib di Golgota itu mungkin menimbulkan ketakutan yang sangat dalam. Kesendirian mereka yang terasa seperti mereka ditinggalkan Tuhan Yesus. Hilangnya semangat tersebut terlihat dari ekspresi para murid ketika Tuhan Yesus mendatangi mereka. Ketika mereka terkejut dan takut terhadap kedatangan Tuhan Yesus dan menyangka Yesus sebagai hantu, padahal tubuhnya bangkit bukanlah hantu, tapi tubuh yang mulia. Yesus menyuruh mereka untuk meraba bekas luka pada kaki dan tangannya. Karena hantu tidak mungkin mempunyai daging dan tulang sebagaimana ayat 37 dan 39. Bahkan mereka ragu atas berita kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mereka dengar dari para perempuan pengikut Yesus, sehingga dengan kacamata manusia mereka tidak mengenali Tuhan Yesus yang saat itu datang. Setelah Tuhan Yesus makan ikan goreng bersama mereka di ayat 43, membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci di ayat 45, juga meyakinkan dan menyuruh mereka tinggal di kota itu sampai Roh Kudus dicurahkan untuk memperlengkapi mereka menjadi saksi dengan jaminan janji penyertaan Roh Kudus di ayat 48 dan 49. Semua itu butuh ketaatan dan kepatuhan dalam hal mengikut kehendak Tuhan Yesus. Meskipun keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, kita tetap harus tekun, sabar menantikan janji-janji Tuhan, dan setia
kepadanya, bekerja, menjalani hari waktu-waktu kita dengan iman, kesetiaan bersepikir, jujur dan takut akan Tuhan, sehingga berkat pencurahan dan kuasa-Nya dapat kita terima di saat kita telah diperlengkapi Roh Kudus yang adalah Roh Tuhan sendiri yang berdiam di dalam setiap hati kita sebagai murid-murid dan anak-anak Tuhan. Sehingga di setiap kondisi apapun yang kita alami, baik itu kelemahan, penderitaan, masalah hidup, sakit penyakit, di balik semua itu ada kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Ada kesaksian di dalamnya yang kita bisa saksikan betapa kasih kemurahan-Nya, kebaikan-Nya, mukjizat-Nya tetap kita rasakan dan terima sebagai kesaksian hidup kita untuk kita menjadi Injil yang terbuka, yang dapat menguatkan dan memberikan orang-orang kekuatan yang ada di sekitar kita, karena di dalam setiap kelemahan yang kita rasakan, disitulah kuasa dan mukjizat Tuhan mau dan kita terima untuk dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kehilangan keyakinan, semangat mungkin untuk beberapa saat atau sebentar itu sangat manusiawi saat kita mengalami hal-hal yang mungkin di awal kita tidak bisa mengendalikan hati kita. Akan tetapi jangan biarkan itu terus-menerus. Allah tidak membiarkan hal tersebut terjadi kepada kita, anak-anak-Nya, karena Dia yang akan turun tangan sendiri untuk memberikan pengertian. Para muridlah yang seperti para murid yang Tuhan Yesus jadikan sebagai agen-agen kerajaan Allah. Mereka menjadi penyambung lidah Allah. Mereka diberikan kemampuan, talenta untuk bisa meyakinkan dan di awal mereka diyakinkan oleh Tuhan Yesus, dikuatkan, dan pada akhirnya sebelum mereka untuk dapat dipersiapkan meyakinkan orang lain mengenal berita Injil. Hal itu juga berlaku kepada kita seperti para murid. Kita adalah bejana yang rusak yang Tuhan Yesus juga dibentuk lagi berulang kali melalui setiap proses hidup yang kita lalui untuk serupa dan meneladani setiap karakter Tuhan Yesus, di mana kita dicurahkan damai sejahtera-Nya untuk menguatkan iman kita, memberikan harapan atas tergenapi janji-janji-Nya dalam hidup kita, dan kita diberikan kuasa untuk kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Kita juga perlu diyakinkan dengan seyakin-yakinnya untuk kita bisa memberitakan firman Tuhan sebagai kesaksian, sebagai saksi, agar setiap orang juga bisa mendengar berita keselamatan itu. Terima kasih teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah itu menjadi rema bagi kehidupan kami, menjadi kekuatan kami ya Tuhan, agar kami tetap bertumbuh, agar kami tetap mengasihi Engkau, agar kami dapat menyenangkan hati Engkau Tuhan, agar kami siap dibentuk ya Tuhan setiap hari Tuhan, untuk semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berada di dalam lingkungan DP ini Tuhan, untuk kami saling mengisi, untuk kami saling menguatkan, untuk kami saling berdoa ya Bapa bagi orang-orang terkasih kami Tuhan, bagi bangsa kami. Haleluya Bapa, amin. Terima kasih Pak John, terima kasih Pak Kiani, Ibu Foni, Ibu Ivi, terima kasih untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, damai sejahtera-Mu yang Kau berikan pada kami, dan apa yang Kau berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Oleh karena itu, jangan gelisah dan gentar hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih untuk kesehatan kami dan keluarga besar TDP. Dan oleh bilur-bilur-Mu Yesus, yang sakit telah Engkau sembuhkan. Dan yang berbeban berat Engkau memberikan hikmat dan jalan keluar. Engkau Bapa yang sangat baik. Bapa, pada kesempatan ini kami mau menaikkan doa bagi bangsa Indonesia, yang Engkau menempatkan kami di negara Indonesia. Indonesia sangat baik dan penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, berikan kemampuan dan keberanian kepada Satgas tindak
pidana perdagangan orang yang dibentuk Polri agar tidak gentar membongkar jaringan mafia perdagangan orang dan menindak tegas demi menyelesaikan kasus perdagangan orang ilegal yang sudah jadi momok di negeri ini. Tuhan berikan hikmat dan roh yang berani di dalam Engkau kepada Satgas yang telah dibentuk oleh Polri untuk menangani perdagangan orang ini. Biar permasalahan ini cepat teratasi ya Bapak. Juga kami berdoa untuk kasus impor emas batangan 189 triliun yang telah masuk tahap penyelidikan. Demikian juga dugaan transaksi jegal 349 triliun supaya tidak dipeti eskan karena adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu. Biarlah kedua kasus ini dapat dibongkar dan ditindak secara hukum. Kami percaya Roh Kudus, Roh Allah turut bekerja di dalam negara Indonesia ini, sehingga keadilan dapat ditegakkan di negeri ini. Biarlah bangsa kami dapat hidup damai sejahtera di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Setiap pagi kita berdoa. Mari belajar kepada Yabes, seperti Yabes berdoa, yang hanya percaya pada Tuhan, percaya Tuhan bekerja buat kita semua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
jawab doaku. Selamat pagi, Pak Ibu. Mari kita mau bersepakat untuk masuk doa yang kedua. Kita mau bersama-sama bersepakat. Setiap pagi kita bersyukur ada kesempatan berdoa. Mari kita berdoa bersepakat ya teman-teman. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa negara kami ini adalah negara yang Kau cintai, negara yang spesial di mata-Mu Tuhan. Engkau merancangkan bangsa kami ini bangsa yang makmur, bangsa yang adil, bangsa yang bernorma Tuhan. Bangsa yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu bangsa ini terus kami dukung dalam doa. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan di bangsa kami ini. Kami butuh Tuhan terus menjaga, melindungi bangsa kami ini. Dan Engkau hadir di bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk 2.800 juta. Berikanlah kami pemimpin yang visioner, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang benar-benar pro rakyat, bukan pencitraan, tapi yang sudah punya rekam jejak Pancasilais dan nasionalis. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau kembalikan damai sejahtera Tuhan buat bangsa kami ini melalui pemimpin yang akan kami pilih. Kami mau memilih pemimpin kami tahun 2024 ini. Engkau sudah berikan seorang pemimpin yang benar-benar Tuhan akan pakai untuk bangsa kami. Bangsa kami merindukan bangsa kami yang takut akan Tuhan. Bangsa yang beradab, bangsa yang menjadi teladan bagi seluruh bangsa-bangsa lain. Kami mau menyerahkan Tuhan supaya bangsa kami ini tetap dalam koridornya Tuhan dan pemimpin bangsa kami diurapi dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami hanya merindukan pemimpin kami ini Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan dan tegas dan bermartabat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mengucap syukur, kadang mata kami salah melihat untuk pemimpin ini Tuhan, tapi kami mau melihat cara pandangnya Tuhan untuk pemimpin ini. Dan kami tahu Tuhan sudah menetapkan seorang pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan untuk pemimpin yang takut akan Tuhan untuk bangsa kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersepakat pagi ini untuk bangsa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk Indonesia Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan agar Indonesia ini kami berdoa Tuhan agar media sosial Indonesia jauh dari kampanye politik, identitas, ujaran kebencian, dan berita hoax menjelang pemilu serentak tahun 2024 ini Tuhan. Supaya tercipta Indonesia yang aman Tuhan. Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat NKRI. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk calon-calon pemimpin-pemimpin yang akan berkampanye ini Tuhan. Supaya tetap memegang tinggi, menjunjung tinggi nilai Pancasila. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam namamu kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Nah, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, tetap semangat, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kembali kita merenungkan akan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 24 ya, Bapak Ibu. Bu Happy tadi men-sharingkan tentang kegalauan murid-muridnya, kegalauan murid-muridnya. Kalau kita lihat tadi Bu Evi sudah sharingkan, itu berkaitan juga di dalam ayat sebelumnya ya. Ayat sebelumnya ayat 21, setelah Tuhan Yesus tidak bersama mereka,
rasa-rasanya mereka itu hampir semuanya bergalau ya, kayak hilang harapan. Karena di dalam ayat 21 mereka, saya bacakan ayat 21, jadi berkaitan dengan ayat sebelumnya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi sharingnya seolah-olah murid-muridnya jadi bingung. Jadi ya istilahnya itu kayak kalau ada satu istilah atau peribahasa kayak anak ayam kehilangan induknya. Tidak tahu mau kemana. Mau kemana yang biasanya bersama-sama, mendadak Tuhan Yesus tidak ada di sekeliling mereka. Saudara sekalian, tetapi tadi dikatakan Bu Evi, mendadak di dalam ayat setelah mereka mungkin pada ngobrol, wah gimana kita nanti, waduh bagaimana nih, bla 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 bla. Mendadak ada satu sosok yang datang dan menyapa mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Karena dalam kondisi murid-muridnya ini tadi, murid-muridnya dengan harapan yang tidak sesuai dengan yang harapannya. Disapa pun mereka juga nggak nyadar bahwa yang menyapa itu Tuhan Yesus sendiri. Tadi Bu Evi katakan, dianalogikan tadi ya, di dalam kemungkinan kita dalam kondisi menghadapi permasalahan hidup, permasalahan yang tidak seolah-olah tidak henti-hentinya permasalahan itu, ini belum selesai, tambah lagi, ini belum selesai, tambah lagi. Kadangkala kalau kita menghadapi seperti itu tadi Bu Evi katakan, logika normal kita itu sudah hilang. Kalau ada yang nyapa pun, ya nggak nyampe, nggak nyambung gitu ya, seperti tadi katakan. Karena apa? Karena seperti dikatakan tadi, permasalahan yang tupi-tupi membuat kita itu, logika kita, pemikiran kita, cara berpikir kita itu udah nggak ini lagi gitu. Tetapi pagi ini kita belajar. Di dalam permasalahan yang kita hadapi, tidak mudah, saudara, tidak mudah. Saya yakin tidak mudah. Semua pribadi beda-beda. Muridnya itu 12, murid itu beda-beda mungkin permasalahannya. Yang dipikirkan beda-beda. Yang dihadapin berbeda. Juga kita pagi ini. Permasalahan hidup kita berbeda-beda. Tetapi kuncinya bagaimana kita meresponi permasalahan tadi ya. Apakah waktu Tuhan Yesus menegur kita langsung oh ini Tuhan ya tadi ya. Atau kalau malahan responnya, oh ini hantu. Jadi nggak normal gitu loh. Loh ini kan hantu kan nggak punya daging. Loh lihat loh, no. Lihat. Tetapi pagi ini kita belajar. Apapun permasalahan kita, Tuhan tetap setia mendampingi kita. Nah, selanjutnya saudara, malahan Tuhan mengatakan bahwa di dalam ayat 49, Tuhan Yesus kembali mengatakan, Tuhan Yesus berjanji akan menyediakan, memperlengkapi mereka dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tetapi ada syaratnya. Tuhan berjanji permasalahan kita akan dilewati. Tetapi ada syaratnya loh. Ada syaratnya. Kamu yakin enggak? Kamu taat enggak? Saudara, itu tidak mudah loh, tidak mudah. Saudara, di sini tekankan lagi ayat 49 tadi. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini, tetapinya ini, bagaimana kita meresponi? Tuhan, jujur Tuhan, kadangkala kami tidak kuat.
persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, seolah-olah tidak ada harapan. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan akan memberi kesembuhan, Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Tetapi bagaimana respon kita? Apakah kita taat sampai menunggu seperti tadi firman Tuhan di ayat 49? Saudara, tadi Bu Evi bersaksi tentang kehidupannya, masalah keluarganya. Masalah dulu keluarga, terus anaknya yang selama ini menemani, seolah-olah hari ini juga diambil. Juga lagi diambil. Tuhan katakan Bu Evi tadi, loh kok begini lagi Tuhan? Ya, kok begini lagi, kok sendiri lagi? Tetapi Bu Evi katakan bahwa ini milikmu Tuhan. Pasti Tuhan akan hiburkan tuh. Saudara sekalian, rangkuman singkat ini saya bikin analogi begini, saudara. Ini pulpen. Pulpen ini bukan milik saya. Tapi kalau pulpen ini saya pegang erat-erat terus saja, diminta, diambil, saya pegang erat terus tuh pulpen ini. Tangan saya akan sakit. Tuh, sakit waktu diambil. Inilah seperti tadi Bu Evi katakan, Tuhan, bahwa ini bukan milik saya, Tuhan. Kalau kau ambil ya, kita longgarin tangan kita ya. Longgarin, pasti tangan kita nggak sakit. Itulah saudara, pagi ini terima kasih Bu Evi atas sharingnya akan firman Tuhan di pagi ini bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala perkara dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, selamat pagi. Terima kasih Pak Wid atas kesimpulannya. Ya, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semua. Kadang pekerjaan Tuhan sudah kita terima, tetapi bahasa yang aneh ini muncul. Kita tidak ngeh. Kita tidak ngeh kalau Tuhan sudah turut campur tangan. Oleh sebab itu, setiap pagi kita belajar untuk selalu mengucap syukur apapun yang terjadi. Nah, sadar kasih dalam Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, kita lebih daripada pemenang. Untuk menjadi pemenang, ya harus fight dulu. Untuk jadi pemenang, harus melalui satu pertandingan supaya bisa menang. Hidup kita seperti di dalam arena pertandingan. Oleh sebab itu, percayalah kalau Tuhan sudah menentukan kita sebagai pemenang, maka jadilah. Silakan Pak Kianli, mungkin ada doa, titipan doa, silakan ditayangkan. Mari semuanya kita satukan hati, kita berdoa untuk teman-teman kita. Nyalakan semua mikrofon. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Tuhan kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan Ibu Hartati, Ibu Ani. Tuhan percaya mujizat masih ada Tuhan. Kami juga berdoa untuk terjadi atas operasi lingkungan L Tuhan. Kalau berikan Tuhan yang sempurna, kami juga berdoa kesembuhan Bapak Lim Tuhan. Tuhan, Pak Prabowo Melan, Tuhan kami juga berdoa untuk Anika London. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya kembali Tuhan turun campur, memberkati Tuhan pekerjaan Tuhan, kamu berkati biarlah kau buat kami semuanya berhasil Tuhan. Sampai kami, lindungi kami Tuhan, saudara
di dalam nama juga Tuhan atas semua di dalam nama Yesus, kesehatan buat kami semua, kita perlindungan keselamatan, berharap bahagia bersih, menyerahkan berjalan apapun juga kemudahan bersyukur dapat berjalan dengan baik dalam pekerjaan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Setiap pagi kita berdoa, setiap pagi kita mencari Tuhan. Percayalah, kita akan jadi pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya minta Pak Wid untuk doa berkat buat kita semua. Silakan Pak Wid. Itulah iman kami, Bapa, bahwa kami adalah pemenang-pemenang itu. Kami mengatakan, mendeklarasikan bahwa kami adalah umat pemenang itu ya. Itulah iman kami di pagi ini ya, Apa ya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Sebelum kami beraktivitas di hari ini, Bapak, kami datang kepadamu mendeklarasikan bahwa kami adalah umat pemenang dalam segala persoalan kami. Kami mengucap syukur ya. Engkau yang memberkati dalam rumah tangga kami. Engkau yang memberkati usaha kami. Engkau yang memberkati anak-anak kami dimanapun anak kami berada atau cucu kami berada. Di luar kota, di dalam kota, di luar negeri. Tuhan yang memberkati kesehatan kami. Kami menerima berkat itu ya Pak. Kami mengaminkan akan berkat-berkat itu. Tuhan yang memberkati usaha kami. Tuhan yang memberkati
di apapun yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Janji-Mu ya dan amin. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan menjalani pagi ini hari ini dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Widoyo, Pak John. Terima kasih Pak Widoyo, Pak John. Terima kasih Bu Ivi. Terima kasih Bu Ivi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Hati Pak John. Oke, Pak Ibu, kita buka videonya. Pak Andy, Ya, ya Bu. ada yang baru Pak masuk. Siapa Bu? Bapak Peri. Oh itu Bu Suaminya Melan. Bu Melan. Nama Bu Melan. Bu Melan dipakai. Hah? Iya, dia pakai nama itu. Pakai nama Pak Peri. Suaminya itu. Bukan. Bu Melan. Bukan, Pak. Saya Hah? saya Pak. Oh, ini temannya Bu Kristina. Iya. Oh, salah kalau gitu tadi doanya. Pak Ferry, selamat pagi. Kita sapa dulu. Mohon maaf, Pak. Bergabung, Pak Ferry. Sama-sama. Welcome. Pak Ferry. Pak Ferry. Namanya sama sama suaminya Bu Melan. Aduh, mohon maaf ya Pak Ferry ya. Nggak apa-apa, Pak. Aduh, salah doa Kalian tadi tuh. join lagi Pak. Welcome Pak Ferry. Makanya tadi saya chatting Pak Ferry. Pak Ferry ini Bu Melon ya. Saya bilang gitu. Tadi saya udah itu tuh di chattingnya di itu. Ya, tadi ini nggak ada suara, tadi nggak ada suara, tadi sempat dari suara. Ya nggak apa-apa. Hari Senin kita doain lagi ya Pak. Papanya ya Pak. Boleh. Selamat bergabung ya Pak. Jadi Pak Ferry. Alkan dari Bu Ivi semangat di motor. Senin sampai Sabtu Pak. 4:30 sampai jam 6. Pak Ferry tinggal di mana? Kita undang lagi. Oke, Pak. Oke, yuk Oke, kita. Malam. Mohon Pak. Mohon maaf. 1, 2, 3, semangat. Merapat. Bu Kristina kenapa? Ngomong apa Bu? Beliau semalam ngomong ke saya kalau mau pensiun dan mau doa pelepasan gitu, dia pengen mau di mana gitu Pak. Terus saya ajak ada persekutuan doa saya kalau mau ikut. Iya. Tapi nggak tahu waktunya itu nggak tertentu. Iya. Coba Ibu cari tahu ya Bu ya. Kita nggak melayani pelepasan karena kita adalah komunitas doa pagi. Jadi Ibu cari di gereja ya Bu. Gereja Bu, misalkan di gereja ya. Kalau misalkan lewat telepon gitu Pak Darius atau Ibu bisa nggak ya Pak? Coba Ibu Japri aja Bu. Ibu nanti japri ya. Oke, Bapak Ibu kita buka ininya. Bu Elena sudah? Udah Pak. Oh, udah, oke. Kalau gitu terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Lena. Aku belum action loh Bu Lena. Sampai ketemu hari Senin teman-teman. Ibu Lena main colongnya. Wah, ini candid kamera, namanya candid kamera wong saya. Candid kamera. Oke, sampai ketemu hari Senin. Selamat ibadah besok pagi di gereja masing-masing. Tuhan berkati. Tutup ya. 1, 2, 3.